Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Di dunia ini terdapat lautan, gunung dan lembah yang sangat banyak hingga hampir tak terhitung jumlahnya. Begitu pula gunung-gunung yang ada di dunia, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun ada satu gunung misterius yang Allah ciptakan dan konon merupakan gunung tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di dunia. Ada yang bilang Jabal Qaf adalah gunung terbesar dan induknya dari gunung sedunia. Gunung-gunung lain adalah akar-akarnya. Benar atau salah tentunya terdapat maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Qaf tercipta secara tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang mengetahui apa itu gunung ini kecuali hanya beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenai seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Qaf. Apa fungsinya di bumi? Benarkah Gunung Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih tanpa tumbuhan apapun. Luas daratannya bagaikan dunia yang 7 kali lipat luasnya, penuh dengan malaikat. Jadi jika ada jarum yang dijatuhkan dari atas, pasti akan menimpa salah satunya. Masing-masing tangan mereka memegang sebuah bendera yang panjangnya 40 farsak. Setiap bendera memiliki tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat mereka berkumpul di sekitar gunung untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan bagi umat Muhammad. Ketika fajar terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampuni orang-orang yang mandi pada hari Jumat dan orang-orang yang datang untuk menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan lantang dan nyaring. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami harap engkau mengampuni dosa-dosa umat Muhammad SAW. Aku sudah memaafkan mereka," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf yang diciptakan Allah dari bahan hijau jamrud sehingga warnanya mempengaruhi warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita lihat, merupakan bukit yang mengelilingi seluruh penjuru urat bumi agar bumi tidak berguncang dan tetap terjaga oleh malaikat yang besar, kekar dan kuat. Suatu hari Sayyidina Iskandar Dzulkarnain mendaki ke puncak bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada beberapa bukit kecil. Coba ceritakan padaku tentang kekuasaan Allah seperti itu." Jawab bukit Qaf, "Di belakangku ada bumi yang jaraknya 500 tahun. Ditambah lagi Allah mempunyai kekuasaan yang sangat besar, yaitu 500 bukit yang terbuat dari air beku, bukan es ataupun salju. Dengan adanya udara yang terkandung sebagai penahan lapisan-lapisan bumi agar tidak musnah seluruhnya oleh api neraka yang dahsyatnya yang berada di bawah lapisan bumi yang paling bawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung-gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang." Quran Surat Luqman ayat 10. "Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Ali Imran ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan makna ganda. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, dan siang berpasangan
dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita pasti paham apa yang dimaksud dengan berpasangan. Tentu saja luas, panjang, lebar dan ukurannya sama. Kalau tidak sama, orang bilang timpang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab baginda Rasulullah SAW, dengan beberapa gunung. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Rasulullah menjawab, dengan gunung Qaf yang terbuat dari jamrud hijau dan biru langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab baginda Rasulullah SAW, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya, tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara selatan, dari titik tengah. Jawab baginda Rasulullah SAW, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampinginya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Gunung Qaf merupakan gunung yang dikelilingi oleh beberapa lembah dan bukit. Gunung ini terletak antara Yordania dan Arab Saudi. Ada pula yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daratan Yaman. Ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf sudah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj Ma'juj. Gunung Qaf merupakan wilayah yang sangat luas. Di sanalah tinggal para wali Allah yang golongan Taja'ul Ghaib, yaitu manusia ghaib, yang berjumlah sekitar 70 orang. Seluruh penghuni Gunung Qaf adalah orang-orang saleh dari kalangan manusia yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memilih hidup hanya dalam ibadah. Gunung Qaf merupakan kawasan yang gaib, tidak ada di alam semesta. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya tersembunyi dan sisi baiknya setara dengan supranatural alam gaib. Konon tak jauh dari Gunung Qaf terdapat sebuah pulau, yakni Pulau Al-Khadr. Tempat bertemunya dua arus air, laut dan sungai. Di pulau inilah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, ada juga Gunung Nun. Gunung Nun terletak di wilayah paling timur dunia. Ada yang bilang kawasan ini adalah Pulau Kalimantan. Gunung Qaf adalah kota para wali. Hal ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti usianya sudah 51 tahun, beliau dipanggil oleh Allah SWT dengan Isra dan Mi'rajnya sebagai sarana untuk menyampaikan niat tersebut. Padahal perjuangan Islam saat itu menghadapi ujian yang sangat berat, pelecehan dan penghinaan semakin parah. Dengan demikian peristiwa Isra Mi'raj dimaksudkan untuk menambah kekuatan dan keimanan dan keyakinan sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Nabi sedang menjalani Isra Mi'raj, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, yaitu Qaf.
Dia berada di ladang perak yang luas dan berkilau. Di balik gunung itu ada 70 gunung lainnya, dan di belakangnya ada sebuah kota. Di antara kota tersebut ada yang dihuni oleh makhluk bertipe Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka langsung mengucapkan salam sambil memuji rahmat Allah telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah dan menyatakan keimanan kepada beliau. Siapa kamu? Sepertinya kami belum pernah melihatmu. Begitulah sapa Rasulullah di awal pertemuan. Kemudian salah satu pemimpin mereka maju untuk menjelaskan identitasnya. Kami adalah komunitas Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam dikirimkan oleh Allah. Namun setelah beliau meninggal, terjadi kerusuhan dan perpecahan di kalangan Bani Israel sehingga menimbulkan berbagai bencana yang mengerikan. Saat itu tidak kurang dari 43 nabi yang dibunuh sehingga manusia tidak lagi mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Sadar akan kegaduhan seperti itu yang terjadi, kurang lebih 200 orang yang ahli ibadah dan zuhud maju ke depan dan membereskan masyarakat. Beliau mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, namun Bani Israel mengakhirinya. 200 orang terbunuh dalam satu hari. Setelah masa itu, keadaan masyarakat semakin pelik. Kekacauan bermuncul di mana-mana dan seolah sulit dipadamkan. Karena ketidakmampuan kita dalam mengatasi bencana segala lini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari bencana yang mengancam keselamatan iman kita. Dan saat kami masih berdoa, tiba-tiba hamparan tanah di depan kami terbuka lebar, lalu kami terjatuh ke dalamnya dan terus terjatuh ke dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan dan baru pada saat itulah kami keluar ke tempat ini. Sebelum semua itu terjadi, Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami, andai saja kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus di akhir zaman, kamu harus menyampaikan salamku kepadanya. Dia perintahkan pula agar engkau mengajari kami tentang Al-Quran, solat puasa, solat Jumatan, dan hukum-hukum lainnya. Maka pada kesempatan pertemuan tersebut, mereka diajarkan oleh Rasulullah tentang apa yang telah diamanahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan ini, ia melihat banyak keanehan yang belum ia lihat sebelumnya. Kenapa rumahmu selalu terbuka, siang malam tak pernah kau tutup? Tanya Nabi. Kami masyarakat sangat aman, tidak pernah ada keributan sama sekali, baik soal harta benda ataupun yang lainnya. Dengan begitu kami tidak membutuhkan penjagaan keamanan. Itulah jawaban mereka. Kamu juga bisa melihat rumahmu tertata rapi dan memiliki gaya sama sehingga terlihat indah. Kenapa? Kejar Rasulullah SAW lagi. Masyarakat di sini, kata mereka, merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan sama dijinjing. Bukan seperti perumahan di dunia, walaupun tipenya sama, tapi RRS rumah yang sangat semerawut karena hati mereka sangat rakus dan cinta dunia. Mengapa masjidmu jauh sekali dari perumahan? Tanya Rasulullah SAW lagi. Tidak ada hal yang lain yang bisa menambah pahala kita. Barang siapa pergi ke masjid dari tempat yang jauh, maka pahalanya melebihi orang yang berada di dekat masjid. Itulah kami, ya Rasulullah, kata mereka lagi. Kenapa kalau ada anggota keluarga yang meninggal selalu dikuburkan di depan rumah?
tanya Rasulullah lagi. Hikmah tersebut tak lain agar ketika kita mengarungi dunia ini, kita selalu mengingat kematian yang selalu mengintai setiap saat. Dengan demikian, kita akan selalu beramal soleh sebagai persiapan menghadapi apa yang terjadi setelah kematian merenggut jiwa kita. Begitulah jawaban mereka. Mengapa saya lihat pertanyaan Rasulullah SAW selanjutnya Anda tidak pernah tertawa? Sikap ini tidak lain karena terlalu banyak tertawa akan menyesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tersembunyi petunjuknya. Begitu sikap kami, wahai Rasulullah, kata mereka kembali. Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah lebih lanjut. Sakit merupakan penghapus dosa terhadap dosa, padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit. Begitu aneh jawaban mereka. Adakah kalian yang bercocok tanam? Rasulullah kembali bertanya. Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah SWT sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagai kecil panenan kami itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal. Lebih banyak, jawab mereka, mengherankan pula. Adakah kalian memiliki binatang ternak? Kata Rasulullah SAW. Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang syahara. Hanya saja jika kami memerlukan satu atau dua, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka, tambah aneh pula. Aku lihat, kata Rasulullah, mengapa wajah-wajah kalian memucat. Tiada lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu mereka menguraikan. Adakah yang sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah kembali. Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian satu orang dalam jangka 1 tahun. Tidak lebih, sambung mereka kembali. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Jibril alaihissalam. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Kab yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologi karena hijab gunung ini tertutup dari mata orang kafir. Semoga ini menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab.